Di London ada ojol juga nggak sih? Tapi semua orang tua pengen mendidik anak dengan cara yang paling baik. Kamu harus yang terbaik untuk Indonesia. Bapak cuma bisanya doain. Dengan kondisi keluarga yang mungkin tidak ada di taraf atas. Jangan-jangan pas kecil nggak main. Bisa jadi. Wake up, welcome to Drama Ojol Podcast. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita kedatangan keluarga inspiratif dari bapak seorang ojek online berhasil mendidik anaknya hingga kuliah di luar negeri. Nah, hari ini kita udah mendatangkan Kanisa dan Bapak Soekarno. Halo, apa kabar Pak? Baik, Kanisa, selamat datang di Drama Ojol Podcast. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dikit, ngobrol santai tentang kehidupan yang lagi viral nih. Jadi kemarin setelah baca postingan Mbak Lisa di LinkedIn, nih Ani lumayan merinding nih. Merindingnya sekaligus bangga ada, maaf ya Pak, seorang ojol bisa berhasil mendidik anaknya hingga sekolah hingga tinggi dan masuk ke universitas favorit. Ini saya jadi semangat belajar lagi. Ini habis ini pokoknya saya pengen cari info kampus yang bisa saya masukin lagi semampu saya. Jadi belajar gak ada batasnya. Sekarang boleh perkenalin dulu Bapak Soekarno. Udah berapa lama nih Pak jadi seorang ojek online? Jadi ojek online masuk itu tahun 2017 bulan Mei tanggal 20. Jadi sebelum itu ada pekerjaan lain Pak? Security pensiun dari sekolah Belanda. Oh, pensiun dari sana. Langsung ke ojek online. Setahun kemudian baru. Hingga sekarang masih menjadi ojek. Iya. Nah biasanya kalau Bapak domisili ngebeatnya di mana tuh Pak? Di sekitar Jakarta Selatan aja. Terus Bapak tergabung dalam sebuah base camp gitu? Enggak juga sih. Iya. Oh jadi kalau kita di Drama Ojol sebutnya single fighter. Single fighter. Jadi ngebeat tanpa ada organisasi gitu. Kalau Mbak Nisa nih sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk buat kerja di salah satu organisasi di bidang kesehatan, jadi konsultan di Banten. Jadi sekarang kerjanya base-nya itu di Banten. Ini sekarang pengen kepo dikit nih. Karena mungkin kita udah dapat lumayan banyak informasi dari Kanisa mengenai perjalanannya bisa kuliah di luar negeri dan kuliah di UI, salah satu kampus favorit di Indonesia. Nah, ini saya mau nanya Mbak. Pas kecil dulu hobinya ngapain Mbak? Apa suka main gundu juga, main karet? Karena nih riwayat pendidikannya nih tinggi banget gitu. Apa dulu jangan-jangan pas kecil nggak main? Belajar deh. Kalau hobi, jawabannya hobinya nyanyi. Jadi sebenarnya gak ada korelasi kan. Tapi kalau ditanya waktu masih kecilnya, memang suka suka belajar. Jadi maksudnya kan manggil ibu tuh kalau di rumah mama, manggil mama, terus manggil bapak. Jadi mama sama bapak emang setiap pulang sekolah tuh pasti ngerjain PR, terus baca buku gitu. Ya mau kuliah di Korea, di London, belajar nyanyi. Jangan lupa belajar nyanyi. Itu mungkin melatih motorik otak juga begini. Karena kita membaca tangga nada. Didikan dari orang tua Mbak Nisa yang paling diingat apa? Pak Soekarno mungkin ada ngasih pendidikan khusus. Sebenarnya kalau ditanya pendidikan khusus, pasti semua orang tua pengen mendidik anak dengan cara yang paling baik gitu. Tapi jujur kalau dari aku pribadi ngerasa mama sama bapak itu memberikan inspirasi yang kuat dalam konteks kerja keras gitu. Karena jadi didikan itu didikan itu yang secara tidak langsung mempengaruhi anak-anaknya kayak gitu. Karena kayak mama bapak kan sebenarnya backgroundnya pendidikannya kan dari kampung gitu ya, nggak lulus SMP gitu, terus merantau di usia belia, terus sampai akhirnya kerja di rumah orang, kita tinggal di rumah orang. Terus maksudnya aku sebagai anak melihat itu semua gitu, ngerti kan? Jadi itu akhirnya menginspire dan membentuk karakter sebenarnya menurutku itu secara tidak langsung. Dan yang aku lihat dari mama sama bapak, mama kan juga jadi ngurusin rumah orang itu tadi, dan juga bapak satpam, tapi mereka berdua tuh balance dalam arti misalnya kalau
di rumah gitu ada tugas sekolah gitu, mama itu yang mastiin benar-benar bisa ngerjain PR-nya misalnya. Terus bapak itu pasti yang harus ada kebutuhan keluar gitu, nanti bapak yang nganterin. Jadi peran dari mama bapak itu saling mengisi satu sama lain. Dan emang dari SD, SMP, SMA kan memang peringkat kelas, nah itu selalu jadi dilihat sama mama bapak juga misalnya, tapi nggak pernah yang kayak kamu harus peringkat ini, enggak kayak gitu, tapi selalu diapresiasi dan semangat itu kebentuk karena melihat gimana mama bapak cari uang gitu, susahnya dari nolnya itu loh gitu. Jadi akhirnya itu yang inspired untuk aku pribadi untuk bisa sampai akhirnya Ini kemarin kan kita udah sempat posting Kak, Iya. cerita kakak yang di Instagram Drama Ojol, dan itu ada adik kelas kakak yang komen, kakak dulu di Iya, SMA aku tuh salah satu panutan, nanti dimunculin di sini komen. Tadi Mbak Nisa ngomong Bapak nggak pernah maksakan Nisa untuk belajar, tapi ya dari Bapak memberikan motivasi ke Nisa. Iya, Dan, betul. ya dari Saya tidak, siapa anak pun, siapapun, saya tidak pernah maksa untuk kamu harus begini, kamu harus Ya, ya. begini. Cuman saya ingat kamu harus yang terbaik untuk ini. Saya bapak cuma bisanya doain sambil mendukung doang. Jadi intinya berbuatlah yang terbaik untuk ke depan kamu. Saya nggak pernah maksa kamu harus begini, harus begini. Tapi dengan berjalannya waktu dia bisa menjalani dengan sendirinya. kalau Bapak ada motivasi tersendiri nggak cara? Ya motivasi saya yaitu saya untuk anak-anak saya supaya ibaratkan bapaknya ibunya enggak berpendidikan, anak saya jangan sampai seperti bapak mamanya, kayak gitu aja. Intinya di situ. Kita nggak punya apa-apa, jadi ibaratkan kalau dia punya pendidikan, mudah-mudahan kedepannya bisa hidup dengan layak, gitu aja. Kalau untuk Mbak Nisa, gimana cara Mbak Nisa mempertahankan impian Mbak Nisa dengan, mohon maaf, dengan kondisi keluarga yang mungkin tidak ada di taraf atas gitu? Cara aku mempertahankan semangat itu sebenarnya tetap berusaha sih. Sebenarnya kuncinya itu adalah konsisten. Kenapa konsisten? Karena sebenarnya aku kan juga proses bisa sampai, kalau ngomongin sampai level S2-nya ya, itu tuh tadi kan udah sedikit cerita tuh kita di awal sebelum mulai ini. Udah aku gagal beasiswa itu sampai 7 kali. 7 kali. Gagal tes bahasa Inggris sampai 5 kali. Tes bahasa Dan Inggris kan gagal 5 kali. Tes bahasa Inggris itu satu kalinya itu bisa berapa juta kan. Tapi yang bikin aku tetap jalan terus ya, yang penting tuh tetap berusaha dan niatnya sebenarnya. Niatnya kenapa kita mau sampai mengejar sesuatu itu gitu. Nah kalau aku pribadi kan memang ada kebutuhan, ada keinginan untuk belajar lebih lanjut kayak gitu. Dan yang tadi aku bilang di awal, sebenarnya aku tuh selama proses ngejar saya S2 ini ya, itu tuh selalu ada bapak. Jadi selalu ada bapak dan selalu ada mama. Jadi kalau mama itu kayak pagi misalnya nyiapin makan, terus ini saya jangan lupa susu gitu. Terus nanti diantarin bapak gitu. Jadi kan yang tadi aku bilang balancing kan mereka berdua. Dan karena selalu ada itu, jadi yang jadi ngasih semangat sebenarnya secara tidak langsung. Kalau itu ngasih semangat, ngimbus semangat dan melihat mereka masa gini aja, maksudnya gagal misalnya sekali waktu itu gagal tes, ya udah gitu tuh kan bagian dari cerita hidup kan. Mama bapak aja juga gitu loh, jadi ngebalikin ke mama bapak aja bisa gitu, misalnya dengan kondisi gimana tapi tetap sampai akhirnya bisa nabung, terus akhirnya bisa punya rumah di Jakarta walaupun kecil gitu kan. Maksudnya ini cuma satu fase dalam hidup, jadi jalan terus, usaha lagi. Nah, alhamdulillah setelah dari, kalau ngomongin S2 dari S1 S2 nya kan akhirnya setelah 2 tahun dari 2018 akhirnya dapat beasiswa buat studi di London kan gitu. Jadi konsisten. Kita pengen tahu, karena kan tadi ada biaya tes tuh nggak murah, terus mungkin ada menuju tempat lokasi tes juga nggak dekat. Nah kalau boleh tahu apa yang bisa Bapak kasih ke Mbak Nisa sampai Mbak Nisa tuh memutuskan untuk nggak berhenti berjuang gitu Pak?
Saya cuma semangat lah untuk kamu supaya bisa berhasil, harus semangat. Saya ngeliat dia belajar walaupun dari SMA sampai S1 sampai S2, saya ngeliat belajarnya dia benar-benar luar biasa. Memang saya nggak nyuruh kamu harus begini, belajar harus begini, enggak, tapi dengan sendirinya. Saya lihat kalau lagi belajar ruangan itu, satu ruangan buku semua dia itu benar-benar saya sampai gini-gini. Masya Allah. Berarti jalannya harus agak tinggi tuh Pak. Nah, benar. Kalau masuk ke ruangannya ini, pas lagi dia belajar, wah semua isinya kertas semua buku semua. Benar itu. Iya. Pas Imperial di London itu, mungkin orang-orang lumayan banyak di comment section tuh tanyain, bapaknya kerja apa dulunya? Gitu, jadi kayak gitu, nggak percaya gitu ya kan. Terus kalau kakak dulu pas Imperial tuh pakai pihak kedua atau pihak ketiga gitu nggak sih kan? Atau bener-bener berjuang sendiri tuh? Karena kan tuh pasti susah banget. Ada bertanya gitu. Masuk kampus favorit di negara sendiri susah. Nah, apalagi di luar nih kak, apa ada pakai pihak kedua nggak gitu? Kalau ditanya dari siapa, ada agen-agen nggak ada, tapi dari banyak orang yang mendukung, dari orang tuaku, dari supervisorku, terus teman-temanku yang selalu ada gitu kan. Jadi circle-circleku, jadi nggak ada agen, tapi semua dari orang-orang yang di sekitar aku yang akhirnya membantu aku untuk bisa sampai hari ini. Nah ini ada di komen juga Rina ya. Apa? Di London ada ojol juga nggak sih? Adanya Uber buat makanan. Tapi kalau ojol, jadi ini sebenarnya nggak tahu ya keuntungan atau kerugian, karena dengan adanya ojol gitu kan kita jadi lebih, bukan malas ya, tapi lebih menggantungkan. Tapi ya memudahkan semuanya. Memudahkan Pak ya. Kita sebagai ojol nggak mau kalah. Soalnya apa? Orang pesen makan, tinggal ketik-tik. Hemat waktu Pak. Hemat waktu ya. Tapi aku setuju sih. Menurutku adanya ojek online di Indonesia itu memberikan keuntungan dalam segi kita akhirnya jadi kemana-mana tuh mudah gitu Pak. Iya. Karena itu yang aku rindukan. Sebenarnya salah satunya ketika aku di London. Jadi dan bukan di London, aku sempat ke beberapa negara juga kan. Itu nggak ada tuh, jadi kita kemana-mana tuh jalan kaki terus misalnya aku pengen somai nih ya pengen ada somai kan di London? nggak ada. Nggak ada. Sedih kali, jadi akhirnya aku bikin buka cabang di London itu. Abang somai di Indonesia buka cabang di London. Nah itu poin sedihnya, karena nggak ada abang-abang, sebenarnya nggak ada tukangnya juga sih, tapi kan nggak ada kayak GoFood gitu kan. Jadi saya tidak mau bikin sendiri makanan di tapi dulu suka masak di Indonesia? Enggak, tapi makanya jadi bisa masak sih. Sekarang udah jago masak. Next bisa buka restoran dan didaftar jadi mitra. Bisa jadi. Nah, pesan Bapak nih mungkin untuk orang tua atau mungkin untuk ojol-ojol yang lain punya anak nih. Ya pesan saya apa ya? Kita kan manusia biasa. Nggak lepas dari kekurangan semua. Betul. Ketika saya doain, saya dukung, udah semangatlah. Kita nggak mau banyak apa-apa nanti, soalnya anak kalau kita kerasin bukan malah tambah lebih keras. Itu intinya di situ. Makanya anak kita harus sendiri, nanti dengan sendirinya dia berjalan dengan sendirinya. Gitu. Jadi tangan dulu. Bapakku. Bapak Anissa, bukan bapak saya. Ya, begitulah obrolan kita dengan kisah yang sangat inspiratif. Mudah-mudahan setelah acara ini, setelah podcast ini akan banyak melahirkan cerita-cerita yang lebih inspiratif. Amin. Khususnya dari kita Pak, dari komunitas ojek online ini Pak. Mudah-mudahan banyak memberikan kisah inspiratif untuk masyarakat. Terima kasih Kak Nisa, terima kasih Pak telah hadir di podcast Drama Ojol. Intinya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Sampai jumpa di podcast Drama Ojol episode berikutnya. Salam satu aspa.